Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang ini untuk pembelajar bahasa Inggris pemula akan sangat penting untuk diketahui. Nah, kawan-kawan di sini di layar ada beberapa kata ya, yang mungkin sebagian besar teman-teman juga sudah mengetahui. Istilah ini sama dengan istilah di dalam bahasa Indonesia ya, word atau kata, phrase atau frase, kemudian clause atau klausa, kemudian sentence atau kalimat. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris biasanya kita ini ingin segera gitu bisa menyusun kata, ingin segera bisa berbicara seperti itu. Nah, uh, menurut saya ada beberapa hal kecil yang harus kita ketahui dulu sebelum kita bisa menyusun sebuah kalimat. Nah, kawan-kawan harus tahu kalimat itu dibentuk dari beberapa kata atau beberapa frase dan bahkan beberapa clause. Nah, sebelum kita belajar menyusun kalimat, maka kita harus tahu dulu apa itu klausa atau clause. Dan kemudian kita juga harus tahu frase itu seperti apa, pembentukan frase seperti apa. Dan kemudian frase itu terdiri dari kata atau word. Nah, di situ teman-teman juga harus tahu jenis-jenisnya word di dalam bahasa Inggris itu apa, kata-kata di dalam bahasa Inggris itu jenisnya apa aja. Nah, itu penting karena ini adalah dasar daripada kita bisa berbicara maupun menulis, bahkan reading yang membaca dalam teks bahasa Inggris. Nah, nanti di dalam video yang lain, insya Allah juga saya akan memberikan langsung beberapa tips atau ungkapan-ungkapan, bisa jadi idiom yang mungkin langsung bisa digunakan, yang nanti kawan-kawan langsung bisa menggunakannya di dalam speaking ya dengan orang, atau mungkin uh, bisa kita praktekkan dengan rekan kita. Nah, uh, cuma untuk beberapa kali pertemuan nanti akan kita bahas tentang yang ada di layar ini. Nah, jadi teman-teman, word itu ada beberapa jenis. Itu sama dengan kita dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Ada yang namanya kata benda, ada yang namanya kata sifat, dan kata kerja juga kata keterangan. Nah, noun, adjective, kata sifat ya, verb, kata kerja, adverb atau kata keterangan, dan ada juga kata yang lainnya. Tapi untuk yang empat ini adalah basic ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sesi ini kita akan khusus berbicara tentang noun atau kata benda. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, noun itu fungsinya untuk apa? Gitu. Nah, yang pertama, noun itu bisa menjadi subjek, ya, atau subjek, atau pelaku. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, ini life, ya, life, kehidupan, ya, hidup, ya, kehidupan. Nah, itu noun, ya. Nah, itu bisa dijadikan subjek. Itu contoh kalimat, life is meaningful. Nah, cuma di sini teman-teman tidak usah terfokus kepada kalimat ya di sini ya. Yang penting uh, Anda tahu bahwa noun itu bisa digunakan untuk subjek gitu. Nah, kemudian bisa digunakan juga untuk objek. Nah, misalnya kita ambil contoh buku atau book. Nah, itu bisa digunakan untuk objek. Contoh, Mr. Ahmad has published his new book. Ya, Mr. Ahmad telah mempublikasikan buku barunya. Nah, jadi book di sini yang bercetak tebal ya, ini adalah noun yang digunakan untuk objek. Kemudian yang ketiga, itu bisa juga digunakan untuk objek preposisi. Nah, contohnya misalnya we are going to fly to Bandung tomorrow. Nah, jadi Bandung ini ya, ini noun atau kata benda ya, tapi dia preposisi, pre sebelumnya. Nah, sebelum tomorrow ini. Nah, kemudian yang keempat, sebagai penjelas subjek. Nah, jadi misalnya kayak gini.
subjeknya ini kan she atau dia ya. She is Maria. Jadi Maria ini adalah penjelas ya daripada she ini, dia ini. Nah, jadi ini Maria nama orang ya. Nah, itu noun juga. Ya. Cuma posisinya menjadi penjelas. Nah, kemudian yang kelima itu adalah objective complement. Nah, dia itu teman-teman ini menjadi objek di sini pelengkap. Nah, jadi misalnya gini. My sister named her cat Trump. Sister saya atau kakak saya gitu ya, menamakan her cat, menamakan catnya. Cat ini kan kata benda juga, Trump. Nah, jadi si Trump ini noun yang dimaksud di sini adalah objective complement atau pelengkap. Nah, jadi ini melengkapi si cat ini. Jadi my sister, anak kan saudara perempuan saya atau kakak saya menamakan catnya gitu, Trump. Nah, kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Cuma di sini sekali lagi teman-teman nggak usah terfokus kepada susunan kalimat ini. Jadi yang jelas ini bisa digunakan untuk menjadi objek pelengkap. Nah, seperti itu aja dulu. Nah, kemudian noun itu teman-teman ada yang namanya macam-macam ya jenisnya noun itu. Ada common noun, proper noun. Nah, macam-macam. Cuma di sini yang penting untuk pertama saya sampaikan di sini adalah tentang yang ini dulu. Countable dan uncountable noun. Jadi countable noun itu kata benda yang bisa dihitung. Nah, contoh table, meja, dan kemudian gambar gitu, picture. Nah, one table, some pictures. Nah, gambar dan table ini bisa dihitung. Tapi kalau water dan milk, ya, yang berupa cairan, itu meskipun bendanya bisa dipegang, itu kategori yang tidak bisa dihitung atau uncountable uncountable noun. Nah, itu. Ciri-cirinya ada some, ada any, kayak gitu. Tapi kalau yang bisa dihitung, ya, yang countable itu biasanya one, two, three, nah, kayak gitu. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini, teman-teman mungkin itu dulu. Nanti jangan lupa selalu dipantau pembelajaran berikutnya di video-video selanjutnya. Tetap sabar dan tips pertama untuk belajar bahasa Inggris adalah practice, practice, and practice. Praktek, praktek, dan praktek. Selalu praktekkan, jangan malu. Selalu optimis, tanamkan pada diri kita bahwa bahasa Inggris itu tidak susah. English is easy. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.